Pokoknya kalau sesuatu yang belum selesai itu diganti, biasanya kalah 5-1. Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan penasihat teknik PSSI Jordi Cruijff berangkat ke Indonesia jelang acara perkenalan yang akan digelar pada Senin. Kluivert menampilkan fotonya bersama Jordi dan seorang rekan dalam fitur Instastory. Dalam foto tersebut ditampilkan pula emoji pesawat dan bendera Indonesia. Dua mantan pemain Timnas Belanda tersebut kini memegang peranan penting di Timnas Indonesia. Kluivert lebih dulu ditunjuk sebagai pelatih dan sudah diperkenalkan pada Januari. Sementara Jordi belakangan diumumkan sebagai penasihat teknis. Kedatangan Kluivert akan terkait dengan pekerjaan baru sebagai juru latih Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 dalam kualifikasi menuju pesta sepak bola tahun depan pada Maret 2025. Skuad Garuda bakal bertandang ke Australia pada 20 Maret dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Poin dari kedua laga tersebut bakal vital bagi peluang tim Merah Putih. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Jepang menempati puncak klasemen dengan 16 poin, dibuntuti Australia dengan 7 poin. Selanjutnya, pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera diumumkan. Ajang Garuda Challenge kali ini menjadi momen penting karena merupakan pemanggilan pertama oleh pelatih baru Timnas Indonesia, peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan masuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika finish di peringkat kelima dan keenam, Timnas Indonesia tidak akan melaju ke Piala Dunia yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Patrick Kluivert. Penggemar sepak bola tanah air pun menanti dengan antusias untuk melihat siapa saja yang masuk dalam skuad terbaru Garuda. Patrick Kluivert harus membuat keputusan strategis dalam menentukan daftar pemain yang akan dibawa. Sejumlah pemain bintang hampir dipastikan masuk skuad, tetapi siapa saja kejutan yang mungkin muncul dalam pemanggilan kali ini? Pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia dalam program Garuda Challenge dijadwalkan pada Minggu, 9 Maret 2025. Hal ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Indonesia di media sosial, yang menuliskan pesan, "Penantian kita hampir berakhir." Pemanggilan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Patrick Kluivert, mantan penyerang Barcelona dan Timnas Belanda, akan menentukan skuad Garuda. Ia telah menghabiskan beberapa pekan terakhir memantau performa pemain baik di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dua asistennya, Dani Lanzaat dan Alex Pastor. Kabar di media sosial, winger FC Utrecht Miliano Jonathans telah terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Winger FC Utrecht keturunan Indonesia, Miliano Jonathans dikabarkan telah terbang ke Indonesia. Pemain 20 tahun diduga akan segera bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja pemain keturunan Depok ini digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Kabar mengenai Miliano Jonathans menuju Indonesia terspil setelah sang ayah, Deco Jonathans mengunggah foto di Instastory.
Deco bersama Miliano dan istrinya mengunggah caption, "Ucapkan perpisahan kepada orang-orang terkasih saya." Mereka sedang berada di sebuah bandara di Belanda. Kemudian dalam story selanjutnya, Deco Jonathans menunjukkan pemberhentian selanjutnya bagi mereka adalah Jakarta. Jaraknya cukup jauh untuk ditempuh, tetapi tak lama kemudian mereka, PSSI, mengetuk lagi, ujar Miliano Jonathans. "Saya mengalami tren peningkatan kecepatan, tetapi saya belum akan menentukan pilihan untuk membela timnas suatu negara. Saya membiarkan kesempatan itu datang," tambahnya. Tapi kini mungkin Miliano sudah menentukan dan akan segera tiba dirinya jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Ketum PSSI, Erick Thohir sendiri sudah membayangkan dahsyatnya timnas Indonesia jika ketambahan Miliano. Hal ini terpancar saat wartawan menanyakan Miliano pada akhir Februari 2025, bertepatan dengan pengumuman PSSI soal naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. "Belum, Miliano Jonathans," kata Erick Thohir, "belum, maunya iya. Kalau itu gabung, waduh," sambil tertawa, imbuhnya. Miliano Jonathans dinilai merupakan salah satu pemain istimewa. Pemain yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain serba bisa. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan, tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri, bahkan penyerang tengah. Gaya bermainnya mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk jalani proses naturalisasi sebagai WNI. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans on the way, OTW, Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya Deco_Jonathans. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSI. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. "Mereka, PSSI, menginginkan saya. Saat itu saya bersama timnas U18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan," kata Miliano Jonathans, mengutip dari Voetbal Primeur pada 26 Februari 2025. "Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka, PSSI, mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya," lanjut pemain yang sempat mencetak 11 gol dari 19 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Timnas Indonesia beruntung jika dapatkan Miliano Jonathans. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ulla Romeni, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kiri. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2025. Di Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja menjamu Cina, 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang, 10 Juni 2025. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis.
Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta, Emil Audero, Dean James, Joe Pelupesi, yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air. Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal. Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Reijers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa. Jairo Riedewald, pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp FC di Liga Belgia, menjadi kandidat terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya tengah mendekati pemain berusia 28 tahun tersebut untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda menjelang sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi ular Romeni sudah berada di tahap yang lebih maju. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Sementara itu, pendekatan terhadap Jairo Riedewald masih berlangsung. Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah Jairo akan bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret, saat Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia. Jairo Riedewald memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang bertahan, bek kiri, dan bek tengah. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya ia bermain di Crystal Palace di Premier League dan kini bermain untuk Royal Antwerp FC di Belgia. Sepanjang karirnya, Jairo telah tampil untuk beberapa klub besar Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi SV Overbos sebelum bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada usia 11 tahun.
Setelah menimba ilmu di berbagai tim kelompok umur Ajax, ia debut bersama Jong Ajax pada 2013 dan kemudian mendapatkan kontrak profesional. Pada tahun 2013, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad utama Ajax Amsterdam, meskipun debut pertamanya baru terjadi pada 2014. Karirnya di Ajax tergolong sukses, dengan total 93 penampilan di semua kompetisi dan kontribusi 3 gol serta 3 assist. Jairo Riedewald memiliki peluang untuk memilih membela 3 tim nasional, Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski pernah bermain untuk timnas Belanda U19, Riedewald belum mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya semakin tertarik untuk membela timnas. Erick Thohir maklum dengan pilihan Elkan Bagot, jangan dihakimi, bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memaklumi pilihan Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu ingin fokus bersama Blackpool FC alih-alih timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memahami sikap Bagot, apalagi skuad Garuda juga punya stok bek yang menumpuk. Timnas Indonesia telah memiliki Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, sampai Kevin Dix yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Bagot memprioritaskan untuk tetap bertahan dengan Blackpool FC saat timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Idzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick Thohir. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak kanan, jadi opsi-opsi itu ada, lanjutnya. Ian Maatsen dan Pascal Struijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Primeur, Danny van Laar sempat mengatakan Pascal Struijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia.
Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar melihat tingginya level Ian Madsen dan Pascal Struijs. Keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI dilaporkan tengah menjajaki pemain Lille berdarah Ambon, Mitchell Bakker, untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI. Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu Janorin Woeland. Kabar tersebut diungkap media Belanda, ET, yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggaet Mitchell Bakker. Bek 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis ET. Sama dengan sederet pemain naturalisasi lainnya, Bakker adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia diturunkan sang kakek yang lahir di Maluku. Mitchell Bakker disebut menyadari ketertarikan PSSI, namun pemain jebolan Ajax Amsterdam itu belum memberikan jawaban pasti. Swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate. Babak baru timnas Indonesia dimulai. Tim berlogo Garuda dinahodai satu di antara legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Patrick Kluivert punya rekam jejak mentereng ketika masih aktif sebagai pemain. Ia bermain untuk klub sekelas Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Kebintangannya itu diharapkan bisa menular untuk perjalanan timnas Indonesia. Berikut ini deretan pemain diaspora yang bisa saja membela timnas Indonesia setelah kedatangan Patrick Kluivert. Dalam daftar ini adalah Miliano Jonathans. Gelandang serang berusia 20 tahun, yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht pada Januari 2025. Ia menjadi satu di antara pemain potensial yang masuk radar naturalisasi timnas Indonesia, setelah penampilannya di Vitesse. Oktober lalu, Miliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Ia mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia ketika itu, Shin Tae-yong. Miliano Jonathans menjadi pemain diaspora yang bisa masuk radar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ayah Miliano Jonathans berasal dari kota Depok. Konon, dulu keluarganya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Setelah timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert, diprediksi membuat perjalanan Jonathans bergabung ke skuad Garuda akan makin mulus. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Milan Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di pentas Championship musim 2024-2025. Milan Manhoef merupakan pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya. Milan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Di Stoke City yang berkiprah di kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Milan Manhoef telah bermain 20 kali, mencetak 3 gol, dan 3 assist. Hey kid. Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya, saya tidak tahu. Silakan tanya Pak Ketua, PSSI. Tapi saya bisa beritahu satu nama yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, kata Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari. I could say one name perhaps, it's Jairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald. Namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut.
Bisa saja, pemain naturalisasi selanjutnya lebih banyak, jika tanya.